Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 3 April 2025 dengan judul Perangkat Lunak Seksual dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami rindu sejenak untuk merenungkan kasih dan cinta Tuhan melalui firman-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 5 ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka adalah teman dan rekan. Sang pria adalah CEO, seseorang yang membuat si wanita merasa penting. Wanitanya adalah direktur hubungan masyarakat dan membuat si pria terlihat baik. Mereka sepertinya saling membantu memunculkan kreativitas dalam diri masing-masing. Ketika si pria mengundang wanitanya makan siang di hari liburnya, tanda bahaya mulai muncul. Si wanita bertanya, "Mengapa?" Si pria dengan jujur berkata, "Saya kesepian dan ingin mengobrol dan kita begitu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk berbicara." Tidak salah? Ya, tetapi Tuhan telah menempatkan perangkat lunak tertentu ke dalam otak kita untuk menjaga pernikahan kita, tetapi bergairahlah serta dapat memenuhi kebutuhan. Jika digunakan dengan benar, ini akan menghasilkan pernikahan yang penuh makna dan tahan lama. Namun jika kita tidak menyadari sifat eksklusif dari perangkat lunak ini, maka itu dapat dengan mudah menyebabkan perselingkuhan. Begini cara perangkat lunak ini dirancang. Kebutuhan terbesar pria adalah pemenuhan seksual, persahabatan, wanita, pemenuhan emosional, komunikasi. Ketika seorang pria memenuhi kebutuhan emosional wanita, ada kecenderungan bawaan bagi pria untuk mengharapkan imbalan seksual dan wanita lebih siap untuk memberikannya karena kebutuhannya terpenuhi. Inilah kunci pernikahan yang dinamis. Tetapi inilah masalahnya, meskipun seorang wanita menikah dengan bahagia, jika dia mulai merasakan kebutuhan emosionalnya dipenuhi oleh pria lain, maka dia akan merasa tertarik pada pria itu secara seksual. Dan setelah pria tersebut memenuhi kebutuhan emosionalnya, wajar saja baginya untuk mengharapkan imbalan. Seorang wanita tidak bisa dengan aman menjalin persahabatan dengan seorang pria tanpa pria itu akhirnya mengharapkan seks. Seorang pria tidak bisa dengan aman mengambil peran sebagai pendengar yang baik tanpa akhirnya meruntuhkan penolakan wanita untuk mengatakan tidak. Menjaga agar setiap kebutuhan tersebut tetap terpenuhi dalam pernikahan merupakan salah satu cara menghindari perselingkuhan. Tetapi itu tidak cukup.
Seorang wanita harus berhati-hati saat bekerja terlalu dekat dengan seorang pria, sehingga dia menjadi pendamping yang dibutuhkan pria tersebut untuk kreativitas, karir, atau harga diri si pria. Dan seorang pria tidak boleh terlibat dalam pembicaraan yang terlalu lama dengan seorang wanita, sehingga wanita itu menjadi kecanduan karena memiliki seseorang yang memenuhi kebutuhan emosionalnya. Inilah pertanyaan, apakah sehat bagi pria atau wanita yang sudah menikah untuk bekerja dengan lawan jenis? Jawabannya tidak. Tidak secara eksklusif atau untuk waktu yang lama, di mana persahabatan dan kebutuhan emosional terpenuhi oleh orang lain yang bukan pasangannya. Tuhan yang bijaksana, tolonglah saya untuk menjalani kehidupan seperti Kristus di rumah dan di tempat kerja. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.